Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang melanggar aturan perdagangan nasional. Kegiatan ilegal ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2025. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka berinisial ZT, warga Denpasar, dan SB, warga Tabanan. Keduanya ditangkap di sebuah gudang penyimpanan di Banjar Delotpeken, Tabanan, Bali. Polisi menyebut, praktik ini tidak sekadar melanggar larangan impor barang bekas, namun juga melibatkan upaya penyamaran hasil kejahatan melalui tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidikan Bareskrim mengungkap, para tersangka memesan pakaian bekas dari dua warga negara asing berinisial KDS dan Kim. Barang dikirim dari Korea Selatan, menuju Indonesia, dengan tujuan akhir gudang milik para tersangka di Bali. Namun, untuk menghindari pengawasan kepabeanan, para pelaku memanfaatkan jalur logistik lintas negara. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Korea menuju Port Klang, Malaysia, sebelum masuk ke Indonesia. Dari pelabuhan ilegal tersebut, pakaian bekas kemudian didistribusikan melalui jalur darat menuju gudang penyimpanan di Bali. Barang selanjutnya dijual dan diedarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Polisi juga menemukan pola keuangan yang kompleks. Pembayaran pakaian bekas dilakukan melalui sejumlah rekening, termasuk atas nama pihak lain, serta melalui jasa remitansi. Hasil penjualan pakaian bekas ilegal itu kemudian dicampur dengan pendapatan usaha legal. Uang hasil kejahatan digunakan untuk memperbesar bisnis PT Kim, perusahaan transportasi bus milik tersangka ZT, serta sejumlah toko pakaian. Dalam pengungkapan ini, Bareskrim Polri menyita berbagai aset bernilai besar. Di antaranya, 846 bal pakaian bekas impor senilai 3,5 miliar rupiah, 7 unit bus senilai 15 miliar rupiah, 2 unit mobil, serta uang tunai dari rekening perbankan senilai 2,5 miliar rupiah. Total aset yang disita mencapai 22 miliar rupiah. Seluruhnya diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana. Para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perdagangan, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara, dan denda 10 miliar rupiah. Bareskrim Polri menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung. Polisi masih menelusuri aset lain, serta mengembangkan perkara untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Polri menegaskan komitmen menindak tegas praktik impor